Halo Sobat Sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama gue Zaki Alikram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing. Ya di sini pokoknya kita berbagi lah. Jadi jangan malu-malu, kalian utarakan pendapat kalian, cerita kalian. Kalau misalkan relate gitu kan, silakan di kolom komentar. Kita berbagi dan selamat menikmati. Oke, teman-teman, di sini sebenarnya gue nggak mau bikin konten yang gimana-gimana. Gue pengen berkeluh kesah, gue pengen bercerita, terutama khususnya kita nih yang ya seumuran lah, under 30 gitu. Ya, yang baru lulus, terus yang baru dapat kerja, ya kita di sini ceritalah pokoknya struggle kita seperti apa. Ya karena kan memang yang bisa dibilang Gen Z gitu ya, sebenarnya banyak sekali tantangannya. Ya karena menurut gua dunia nih, bukan dunia sih, maksudnya negara ini semakin kesini nih makin memberikan tantangan. Jadi kayak agak-agak sebel tuh kalau misalkan kita dijudge nih sebagai Gen Z ini banyak keluh kesahnya, banyak mikir ini ininya, banyak ini ininya lah, pokoknya Gen Z tuh dianggap ya mereka nggak kompeten lah, mereka nggak tahan banting lah di dunia kerja. Masa-masa orang-orang yang ngomong kayak gini nih, misalkan dia ada di posisi kita sekarang, terus keadaan seperti ini dan kondisinya seperti ini, coba deh kalian itu tumbuh dan cari kerja, merasakan dunia dewasa tuh ketika tahun berapa, Pak? Jadi kalian bisa mengertilah keadaan kita seperti apa. Jangan kalian pikir nih Gen Z uh, anak-anaknya yang lembek, anak-anaknya yang nggak tahan banting, anak-anaknya muluk-muluk disuruh kerja. Bukan seperti itu. Struggle kita tuh bener-bener banyak. Ya pendidikan kita yang tidak memadai, terus gaji, terus tempat kerja yang asal-asalan, belum lagi ilmu dan wawasan kita nih yang memang tidak diberikan secara utuh gitu loh, sama dunia kerja, sama dunia pendidikan. Memang dunia sekarang nih bagi Gen Z ini lo ya lumayan struggle lah. Makanya ya kita nih sebagai Gen Z kita sabar-sabar aja kalau dikatain kayak gitu. Ya kita nggak bisa, kita nggak usah adu nasib generasi. Ya jadi memang ya udah, ini harus kita hadepin gitu. Dan ya sekarang nih ya, kalau ngelihat dunia kerja terus dunia pendidikan, ya kita dunia kerja dulu lah. Kita lihat, oke lah misalkan ada nih anak-anak seumuran gue, udah dapat kerjaan enak gitu kan, terus dia posisinya bagus, perusahaannya bagus, ya menurut gue itu salah satu orang yang dari 10 per 1 itu yang beruntung. Ya karena sekarang ya memang dunia kerja tuh bener-bener sempit, apalagi kalian ya sebenarnya nih ya, bagi generasi kayak kita nih, khususnya fresh graduate itu tempat kerjaan udah benar-benar mewadahi, mendukung, mensupport, memberikan ilmu. Ya syukur-syukur digaji ya setengahnya UMR tuh udah bersyukur sih seharusnya ya. Karena ya sekarang tuh untuk menjangkau UMR tuh agak-agak sulit lah. Makanya orang-orang yang seumuran gue nih beruntung lah. Ya termasuk gue pun yang beruntung. Ya karena dari berapa orang yang gue perhatiin gitu ya, ya gue termasuk ya salah satu yang beruntung lah. Ya gue sih mensyukuri aja sih sebetulnya ya. Jadi yang penting kita dapat tempat belajar, yang penting ya gajinya cukup memadai gitu ya. Karena di tengah keadaan seperti ini siapa sih yang nggak struggle? Pasti semuanya struggle lah. Mereka banyak yang berkeluh kesah tentang kerjaannya, gajinya. Dan ya memang tempat kerjaan itu menurut gua zaman sekarang ini dengan kondisi dan keadaan sekarang ini tidak bisa menjanjikan, teman-teman. Ya karena gini, ya sekalipun lu udah punya pengalaman, sekalipun lu udah ada di posisi
jabatan gini ya. Misalkan ya anggap aja lah lu manajer atau lu GM atau lu pokoknya bisa dibilang posisi lu aman gitu. Posisinya udah jarang nih diganggu gugat sama orang-orang, udah ya pokoknya ada di lapisan aman lah pokoknya. Dan menurut gue itu tuh udah nggak berlaku. Ya kenapa? Karena zaman sekarang ini memang udah dunia kerja tuh bener-bener uh, hmm, sapu bersihnya tuh cepat, terus banyak perusahaan-perusahaan yang kadang nggak kuat ngadepin tantangan dan keadaan yang ada di Indonesia ini, ya karena kebijakan pemerintahnya, terus politiknya, terus perekonomiannya, akhirnya perusahaannya struggle. Ya anggap aja lu misalnya ada di posisi manajer, lo ada di mana kan bisa aja lu cut karena perusahaannya struggle. Terus ya memang terbilang persaingan dunia kerja juga sekarang banyak ya kan. Perluasan lapangan kerjanya ini sempit, sedangkan orang-orang yang punya keahlian, orang-orang yang punya pengalaman di bidang terkait itu udah banyak merapak gitu loh. Bahkan mereka berani ya jual di bawah pasarannya mereka gitu. Maksudnya mereka ya rela digaji kecil padahal dia udah punya pengalaman kayak gini. Ya akhirnya dia turun grade-nya gitu loh. Turun kelas lah ibaratkan. Ya karena memang dunia kerjaan sekarang ini udah bukan yang menjanjikan gitu loh. Jadi lu ketika lu dapat posisi kerjaan yang enak, terus karir lo mungkin di dunia kerja tuh bagus, tapi menurut gue zaman sekarang nih lu jangan pernah ngerasa aman dengan itu. Karena apa? Karena memang ya dunia kerja sekarang ini benar-benar ya banyak tantangannya lah. Badainya tuh dari sudut manapun, dari uh, timur, selatan, utara ke barat ya, pokoknya dari segala penjuru tuh banyak banget tantangannya. Makanya jangan pernah ngerasa aman. Ya lo harus punya pegangan, lo harus punya sesuatu yang bisa nyelamatin lo nih ketika lo nanti kena badai itu gitu. Oke, ya segitu dulu teman-teman kita keluh kesahnya. Ya kita sharingnya. Kalau misalkan memang ada yang relate ya silakan berbagilah. Ya kita harus menerima, kita memang harus kuat-kuat ya, kita hidup di negara yang benar-benar tidak mengasah mengasah kekuatan kita, mengasah semangat kita. Ya jadi kita kalau misalkan kita berhasil, kalau misalkan memang kita akhirnya survive gitu ya di negara ini, berarti kita benar-benar orang-orang yang hebat men. Karena memang negara ini men melatih tuh benar-benar menggenjot supaya masyarakatnya kuat gitu. Oke, sekian konten gue kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di konten selanjutnya.